Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Bejagung, mata pelajaran matematika untuk kelas 7 dengan materi bilangan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Pada pembahasan pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif yang nanti dapat ditulis dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu merupakan suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya melambangkan bilangan bulat. Coba diperhatikan untuk gambar garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan terdapat bilangan bulat negatif di sebelah kiri, bilangan 0 di bagian tengah, dan bilangan bulat positif di sebelah kanan. Nilai bilangan pada garis bilangan yang terletak di sebelah kiri selalu kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanan, dan sebaliknya. Jika bilangan itu bernilai positif, maka anak panah akan digambarkan menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, jika bilangan itu bernilai negatif, maka anak panah akan digambarkan menunjuk ke arah kiri. Jadi, semakin ke kiri, nilainya itu semakin kecil, dan semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat negatif itu merupakan lawan dari bilangan asli. Bilangan bulat negatif itu selalu memiliki tanda negatif di depannya. Oke, selanjutnya bagian 1, membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dapat ditulis dengan menggunakan garis bilangan, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal. Adapun ketentuan untuk menyatakan perbandingan nilai bilangan bulat dengan garis bilangan. 1. Nilai bilangan bulat positif lebih besar dari nilai bilangan bulat negatif. 2. Nilai bilangan bulat negatif lebih kecil dari nilai bilangan 0. 3. Semakin besar angka di depan tanda negatif, maka semakin kecil nilainya. 4. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. 5. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Coba diperhatikan contoh berikut. Pada nomor 1, angka 0 dan negatif 4. Perhatikan pada poin B. Nilai bilangan bulat negatif lebih kecil dari nilai bilangan 0. Artinya, angka 0 itu lebih besar dari negatif 4. Jadi, dari sini bisa ditulis bahwa 0 lebih besar dari negatif 4. Nomor 2, antara angka 2 dan 6, di sini sudah jelas bahwa 2 dan 6 itu nilainya besar 6, maka 2 itu lebih kecil. Jadi bisa ditulis 2 lebih kecil dari 6. Selanjutnya pada bagian 2, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Biasanya untuk mengurutkan bilangan bulat itu ada urutan naik dan urutan turun. Urutan naik di sini adalah urutan dari yang paling kecil ke nilai yang terbesar. Kalau urutan turun, sebaliknya. Jadi dari nilai yang paling besar ke nilai yang terkecil. Perhatikan contoh. Urutkan bilangan bulat berikut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Negatif 13,
negatif 3, 2, 0, negatif 5, 8, negatif 7. Dari angka tersebut bisa dilihat atau bisa dicari angka yang paling kecil kamu taruh di depan. Nah, dari sini angka yang paling kecil berapa? Di situ angka negatif 13, lalu disusul dengan angka negatif 7, negatif 5, negatif 3, 0, 2, 8. Jadi nilainya dari kecil semakin besar dan semakin besar. Itulah nilai dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Selanjutnya pada bagian 3, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat operasi penjumlahan bilangan bulat itu ada 5 sifat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Rumusnya A ditambah B sama dengan C. Operasi penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Meskipun tempat bilangan itu dipertukarkan, namun hasil penjumlahannya akan selalu tetap. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Jadi, meskipun tanda kurung itu dipertukarkan, namun hasil penjumlahannya juga akan selalu tetap. Yang keempat, yaitu inverse atau lawan. Rumusnya, A ditambah negatif A itu sama dengan A dikurangi A, sama dengan 0. Hasil penjumlahan bilangan dengan inverse-nya akan selalu menghasilkan 0. Yang kelima yaitu sifat identitas. Rumusnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dari sini bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Perhatikan contoh di bawah. Nomor 1, 4 dikurangi 6. Kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan garis bilangan. 4 itu nilainya adalah positif. Jadi kalau positif, dia jalannya ke kanan. Jadi dia melangkah ke kanan 4 langkah. Dikurangi 6. Kalau dikurangi 6, dia mundur atau jalan ke kiri. Dari angka 4, jalan ke kiri 6 langkah, maka dia sampai di titik negatif 2. Jadi, 4 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 2. Contoh nomor 2, 2 ditambah 3. Perhatikan gambar garis bilangan, 2 itu nilainya adalah positif. Jadi dia melangkah 2 langkah ke kanan. Ditambah lagi 3. Jadi dia melangkah lagi dari titik 2, melangkah ke kanan 3 langkah sampai ke titik 5. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Selanjutnya pada bagian yang keempat, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sifat operasi perkalian bilangan bulat itu ada 5 sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Rumusnya A dikali B sama dengan C. Jadi, operasi perkalian bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat.
Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Rumusnya, A dikali B sama dengan B dikali A. Meskipun tempat bilangan itu dipertukarkan, namun hasil perkaliannya akan selalu tetap. Yang ketiga, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya, kurung buka A dikali B kurung tutup kali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Jadi, meskipun tanda kurung itu dipertukarkan, namun hasil perkaliannya juga akan selalu tetap. Yang keempat, yaitu sifat identitas. Rumusnya, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Jadi, bilangan bulat jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan 1 itu merupakan unsur identitas dari perkalian. Yang terakhir atau yang kelima yaitu sifat distributif. Rumusnya, untuk penjumlahan, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk bentuk pengurangan, A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Sifat distributif pada perkalian ada dua macam, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan contoh, 145 dikali 12 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Jawab. 145 dikali 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 adalah 2. Tinggal perkalian. 145 dikali 2. Maka hasilnya adalah 290. Pada bagian yang terakhir yaitu latihan soal. Nah, sebelum mengerjakan soal, jangan lupa dibiasakan untuk berdoa dulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga sukses dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.